Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program spesial Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Tetap semangat dalam mengawali hari, harus semangat apalagi ditemani oleh Islam Penuh Cinta. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol yaitu terkait dengan dewasa dengan bijaksana. Nah, apa ini maksudnya Pak Ustadz? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, memuji kepada Allah, bersyukur pada Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita dipersatukan kembali. Semoga kita semua nanti bersatukan di surganya Allah dalam ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu dewasa dengan bijaksana. Mungkin Mbak Tiara pernah mendengar ada ungkapan menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan dan butuh latihan. Karena menjadi tua itu sesuatu yang nggak bisa dielakkan. Tapi apakah tua menjamin dewasa? Belum tentu. Bahkan saya tertarik ada salah satu film yang ditayangkan di salah satu TV swasta, film animasi anak-anak. Yang menggambarkan seorang anak tapi dia menumpas kejahatan. Setiap menumpas kejahatan itu ada kata yang menurut saya luar biasa. Jangan panggil aku anak kecil paman. Mungkin pernah mendengar Mbak Tiara. Itu seakan-akan dia walaupun anak kecil tapi berpikiran dewasa. Sehingga dia tidak mau disebut anak kecil. Sementara di sisi lain ada orang yang sudah dalam tanda kutip berumur. Tetapi ternyata dalam perilaku dan tindak tanduknya belum disebut dewasa. Maka dewasa itu atau kedewasaan seseorang itu akan sudah tercapai apabila seseorang itu sudah matang dari sisi mentalnya, kemudian spiritualnya maupun emosionalnya. Ketika tiga ini sudah cukup matang, maka insya Allah orang ini disebut dalam kategori sudah dewasa. Nah, kemudian dalam Islam juga diajarkan beberapa karakter orang yang sudah dianggap dewasa dalam Islam. Bukan hanya sekedar balik, bukan hanya sekedar mencapai usia tertentu, karena usia bukan ukuran seseorang itu disebut dewasa. Ada beberapa karya dari para ahli, dari para pemikir intelektual muslim bahwa seseorang muslim dianggap dewasa itu apabila memenuhi beberapa syarat tadi, selain 3 syarat utama yaitu matang dari sisi mentalnya, matang dari spiritualnya, dan juga emosionalnya. Yang pertama, karakter yang diharapkan ada dalam setiap kita sehingga kita menjadi seorang yang sudah bisa berperilaku dewasa. Yang pertama adalah matang dalam keimanan dan ketakwaan. Walaupun mungkin ya tentu diawali dari usia balik tentunya. Walaupun mungkin ia usianya hanya baru misalnya 30-an tahun, tetapi dari sisi keimanan dia sudah kokoh. Dari sisi ketakwaan dia sudah kuat sehingga stabil dalam religiusnya, stabil dalam spiritualnya. Maka orang inilah yang disebut dengan orang dewasa. Karena ada orang yang sudah usia mungkin udah 50-an, tetapi dari sisi keagamaannya, spiritualnya masih, kalau bahasa kita apa ya, tidak stabil. Masih mudah goyah dengan keadaan dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai dalam ibadahnya, baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, itu tidak stabil, mudah goyah. Terprovokasi atau
terkontaminasi dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Itu yang pertama, matang dalam iman dan takwa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia tentunya. Akhlak mulia ini sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat luas maknanya. Kalau dalam bahasa Quran biasanya disebut wa amilus shalihat, yaitu perilaku yang baik. Ini tentu maknanya yang sangat luas. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri pribadi, kemudian bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang-orang di sekitar, dengan tidak menabrak aturan syariat, itulah yang disebut dengan perilaku mulia atau amilus shalihat. Kemudian yang ketiga, orang disebut bijaksana apabila orang disebut dewasa apabila bijak dalam menentukan atau memutuskan satu persoalan. Ini terkadang yang berat. Kadang kita ini tidak bisa bijak dalam memutus satu persoalan atau tidak bisa adil. Kalau memang kita kadang mendukung atau kita pro ke itu, maka akan sekuat mungkin kita akan bela mati-matian. Tetapi kalau kita kontra, maka kita akan cari sisi lemahnya. Ketika kita pro, kita cocok dengan ide itu atau dengan orang itu, maka kita akan terus membela dengan dalih-dalih atau kita cari alibi untuk mencari pembenaran. Atau sebaliknya, kalau kita memang tidak suka, kita akan cari alasan, kita cari alibi untuk menyalahkan. Ini bukan pribadi orang yang dewasa. Diajarkan dalam agama kita, jangan sampai kebencianmu itu membuat engkau membuat keputusan yang tidak adil. Makanya kalau dalam dunia peradilan, seorang hakim itu dibatasi ruang geraknya untuk bertemu terdakwa. Karena bisa jadi ketika nanti timbul kemarahan, dia akan memutuskan putusan yang tidak adil. Yang seharusnya putusan ringan menjadi berat karena mungkin ada kemarahan pribadi. Padahal itu tidak dibenarkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu dalam satu riwayat, ketika terjadi peperangan berkecamuk, itu musuh yang di hadapannya sudah bisa dijatuhkan oleh beliau. Tetapi ketika musuh itu dijatuhkan, kemudian musuh itu meludahi beliau. Nah, ketika diludahi ini justru beliau yang akan mengayunkan sekali tebas pedangnya musuh itu bisa terbunuh. Tapi beliau malah mengurungkan. Sehingga para sahabat yang lain berteriak, wahai Ali, itu kan tinggal sekali tebas, udah mati itu Masya Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Beliau malah mengurungkan itu. Kemudian ketika ditanya, wahai Ali kenapa engkau mengurungkan itu? Beliau menjawab, kalau tadi saya berperang dengan dia itu karena lillahi ta'ala, jihad di jalan Allah. Tetapi ketika saya akan membunuhnya, dia meludahi saya, timbul kemarahan saya. Maka ketika saya marah, kemudian saya membunuhnya, saya khawatir saya membunuh bukan lillahi ta'ala, tapi karena kemarahan pribadi saya. Nah, maka Sayyidina Ali termasuk orang yang sangat adil dan bijaksana dalam hal masalah ini. Nah, ini pelajarannya buat kita, ketika kita tidak suka dengan sesuatu, jangan sampai kita tidak berperilaku adil. Kalau itu dalam hal pribadi. Nah, seringnya kita itu mengaitkan keputusan kita itu terkadang dengan hal-hal yang pribadi. Padahal hal-hal yang pribadi itu bersifat pribadi, jangan sampai dibawa ke ranah-ranah yang lainnya. Apalagi ranah kepentingan yang lebih besar. Jangan sampai terpengaruh oleh persoalan pribadi itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, seorang yang disebut dewasa itu adalah yang punya tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, as-sabru indas sadamatil ula. Sabar yang terbaik itu adalah ketika pas kejadian. Sabar yang luar biasa disebut sabar itu pas ketika kejadian. Nah, banyak di antara kita itu sering terjadi kericuhan, pertikaian dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang terkecil dan kita tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa bersabar. Hal-hal kecil lah misalnya, di lalu lintas di jalanan sering kadang orang saling memaki dan lain sebagainya. Itu ya karena hal-hal yang terkecil dan tidak bisa mengontrol. Nah, kalau ada perilaku seperti itu kan perilaku seperti perilakunya anak-anak. Maka belum disebut dengan perilaku orang dewasa. Orang dewasa itu bisa mengontrol diri seharusnya. Terhadap sesuatu apapun yang terjadi, tidak mudah untuk langsung terpancing emosinya, harus lebih banyak sabarnya. Termasuk ketika kita melihat satu informasi, apalagi informasi itu menyebar di media sosial, yang kita tidak tahu kevalitan atau kebenaran dari informasi,
yang ada itu kemudian tiba-tiba kita langsung marah dan lain sebagainya, itu bukan termasuk bijak atau termasuk orang yang dalam kategori dewasa. Kemudian karakter yang selanjutnya, karakter orang dewasa itu dia bisa memahami kondisi atau keadaan orang lain. Artinya dia bisa memahami apa yang dipilih orang lain yang ternyata berbeda dengan pilihan dia. Artinya secara tidak langsung orang yang dewasa itu bisa memahami perbedaan, sehingga ia bersikap bijaksana dalam perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu sunnatullah yang tidak mungkin dilawan oleh kita. Misalnya dalam Quran sudah disampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini harapannya ta'arafu itu artinya saling mengenal, timbul sifat dewasa. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Jelas dua makhluk Allah yang berbeda. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jelas berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, kemudian mungkin bisa jadi agamanya juga berbeda. Lah, kenapa Allah menciptakan perbedaan itu? Untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk bisa saling bersifat dewasa antara satu dengan yang lainnya, sehingga timbul sifat saling memahami. Sehingga seandainya terjadi persoalan walaupun berbeda itu bisa memutuskan dengan bijaksana. Inilah yang disebut dengan dewasa dengan bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan beberapa karakteristik ataupun sifat gitu ya Pak Ustadz ya, seseorang dikatakan dewasa. Namun usai jeda kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal Pak Ustadz telah menyampaikan sejumlah karakteristik seseorang bisa dikatakan dewasa, mulai dari matang dari segi keimanan dan juga ketakwaan, kemudian memiliki akhlak yang mulia, terus memiliki tingkat sabar yang tinggi, ini paling susah rasanya Pak Ustadz. Iya, betul. Dan kemudian juga bahkan bisa memahami orang lain ataupun bisa memahami perbedaan yang ada. Ini juga susah Pak Ustadz. Nah, akan disampaikan beberapa lagi ya Pak Ustadz karakteristiknya sebelum kita akan lanjutkan ke pertanyaan. Silahkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah dan juga Mbak Tiara, memang untuk menjadi dewasa tadi kan di awal saya sampaikan menjadi tua itu kelaziman, suatu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan dan butuh latihan. Ya. Kalau nggak latihan ya nggak bakalan bisa, sampai tua ya kita dianggap seperti anak-anak. Wataknya, kalau umur mah udah tua. Nah, kemudian karakter yang selanjutnya seorang yang dikatakan dewasa itu adalah pribadi yang mandiri. Tidak ketergantungan kepada orang lain. Semampu mungkin satu tugas yang dibebankan ke dia, dia laksanakan dengan baik. Ya kecuali memang ketika sudah tidak sanggup lagi ya apa boleh buat. Dan kepribadian mandiri itu sangat mendukung untuk menjaga kehormatan seseorang. Seseorang itu semakin mandiri, maka semakin terhormat dia. Tapi sebaliknya, seseorang itu makin ketergantungan kepada orang lain, maka muru'ah atau kehormatannya makin menurun. Umpama kita punya teman itu tiap hari minta tolong mulu, mulai dari minjem duit lah, mulai minjem sesuatu yang pokoknya terus saja. Lama-lama kita udah nggak respect sama dia, walaupun dia mungkin atasan kita bisa jadi, tapi udah nggak kehormatannya udah nggak terjaga lagi. Lah maka pribadi dewasa itu diantaranya didukung dengan kemandiriannya, semakin mandiri. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, wa izzahu istighna'uhu anin nas, bahwa kehormatan seseorang itu tergantung dari kemandiriannya, tidak ketergantungan kepada orang lain. Nah, pribadi dewasa itu adalah pribadi yang mandiri. Kemudian yang selanjutnya, seorang dewasa itu biasanya ia akan survive. Dia tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dan memang seseorang itu terkadang ada yang dewasa sebelum masanya.
Ada anak hanya baru berusia belasan tahun tapi dia udah disebut dewasa karena memang keadaan. Memang keadaan. Makanya ketika ada seorang anak yang ia mendapatkan fasilitas yang berlebih dari orang tuanya, terlalu dimanjakan, maka sampai umur berapapun dia tidak akan menjadi dewasa. Karena privilege dari orang tuanya, kadang itu menyebabkan dia dewasanya menjadi terlambat. Tapi ketika sebaliknya seorang anak walaupun orang tuanya punya segalanya, tapi orang tuanya mendidiknya dengan keras. Keras itu bukan berarti langsung main fisik, enggak ya. Artinya keras itu ya tegas, bahwa dilatih anak itu untuk menyelesaikan persoalannya, mulai dari persoalan di sekolah, persoalan di pergaulan, dan lain sebagainya, maka insya Allah anak itu lebih cepat untuk memperoleh kedewasaannya. Maka orang yang dewasa itu tidak mudah menyerah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk bertanggung jawab dan tidak menyerah dari apa yang dilakukannya itu. Kemudian yang terakhir, orang yang dewasa itu mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam. Lah, kalau orang yang selalu menyimpan dendam itu adalah permusuhan yang tidak ada akhir, akan terus berkelanjutan. Nah, orang yang bersikap dewasa itu mudah memberi maaf. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi contoh yang mudah memberi maaf. Walaupun beliau itu disakiti kayak apa, bahkan diusir dari kampung halamannya, tempat kelahirannya dari Mekah ke Madinah, tapi begitu beliau sudah berjaya dengan banyaknya pengikut umat Islam, beliau seandainya mau balas dendam, mampu, tetapi beliau memilih untuk memaafkan. Lah, kita sebagai orang yang ngaku umatnya Rasulullah, ngaku menjadikan Rasulullah sebagai uswah itu contoh, maka ya berlatih untuk menjadi dewasa, dengan berlatih pula untuk memberi maaf ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita. Memang rangkaian-rangkaian tadi itu tidak mudah, makanya tadi butuh latihan, butuh proses untuk kita menjadi dewasa. Ya mungkin memang dalam Al-Quran pernah ada disampaikan dalam surah Al-Ahqaf ayat ayat ke-15, bahwa kedewasaan itu terkadang dimulai di usia sekitaran 40 tahun. Tapi itu tidak ukuran pasti. 40 tahun, Pak 40 tahun. Maka ketika ada orang udah usia 40 tahun ke atas kok masih bersifat kekanak-kanakan, maka sudah berat untuk diharapkan dia menjadi dewasa di usia kelanjutannya. Tapi usia 40 dia sudah bisa menjadi dewasa, bertanggung jawab dan lain sebagainya, maka insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik. Maka Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang Rasul itu di usia 40. Karena dianggap sudah mampu untuk bertanggung jawab, dewasa untuk melakukan tugas kesehariannya. Maka kalau batas usia 40 ini walaupun tidak pasti ya, tapi kalau dia sudah bisa meraih kebaikan dengan dewasa, dengan bijak itu, insya Allah di usia selanjutannya makin baik. Tapi kalau di usia itu kok belum, harapannya makin kecil. Makanya Mbak Tiara sebelum masuk usia itu yang mungkin masih jauh, ya butuh proses, butuh latihan untuk bisa menjadi pribadi yang dewasa dengan bijaksana itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi karakteristik dewasa mulai dari mudah memaafkan, sulit. Kemudian mulai tingkat sabar yang tinggi, apalagi tadi Pak Ustadz menjelaskan pada saat kejadian, apalagi pada saat kejadian itu lebih sulit lagi ya Pak Ustadz. Betul. Terus kemudian juga tidak mudah menyerah, ini mungkin bisa diadu lah gitu Pak Ustadz ya kalau dari sisi kehidupan ya Pak Ustadz. Iya betul. Kemandirian, kemudian dari tingkat kemandiriannya bisa memahami orang lain atau bisa paham perbedaan. Jadi memang butuh proses, butuh latihan yang tentu dalam prosesnya tidak mudah. Akan ada banyak tantangan gitu ya Pak Ustadz, hambatan yang dihadapi dari umatnya itu gimana Pak Ustadz? Baik, memang untuk menjadi lebih baik itu kan nggak ada yang instan ya. Sesuatu yang instan itu biasanya memang efek sampingnya ada. Ya semuanya ada, tetapi sesuatu yang dilaksanakan dengan sesuai metode berurutan yang baik, melalui jenjang yang baik, insya Allah akan memperoleh hasil yang terbaik. Tentu kita harus banyak belajar dari orang-orang yang kita yakini orang itu sudah mencapai tahapan-tahapan itu tadi. Kita banyak belajar dari keadaan. Kita yang sering ditempa dengan keadaan insya Allah lebih cepat untuk dewasa. Tapi kita yang mudah menyerah, umpama misalnya Mbak Tiara kerja dari tempat yang rumahnya agak jauh, aduh capek udah nggak usah berhenti, ya udah selesai. Lalu sih tetap Pak Ustadz, tapi itu jalan. Ya, akan selesai udah tidak akan berlanjut itu. Makanya
setiap proses untuk menjadi lebih baik itu butuh perjuangan, dan perjuangan itu nggak ada perjuangan yang langsung digelarin karpet merah dapat sambutan, itu ya enggak. Tentu lewat jalanan yang penuh duri, mungkin berkelok, yang licin, kalau sekarang ya mungkin macet dan lain sebagainya. Itu tantangan nih untuk menjadi lebih dewasa dengan bijak, itu ya nggak semudah seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, mungkin kayak semudah membalikkan telapak tangan atau mantranya tukang sulap. Rasulullah aja Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu digembleng mulai dari lahir sudah nggak punya ayah. Umur 6 tahun ditinggal ibu. Ini kan penggemblengan untuk mencapai usia kedewasaan ya, untuk mencapai jenjang kedewasaan. Umur 8 tahun udah pindah ke pengasuhan kakek. Karena dari kakek kemudian pindah ke paman. Kemudian dari usia belasan tahun udah mulai belajar bisnis, bahkan sampai ke luar negeri kalau sekarang. Kemudian menikah, kemudian mulai menghadapi kehidupan masyarakat yang keras dan lain sebagainya. Nah, inilah proses memang. Tidak semudah untuk yang kita bayangkan, tidak. Apalagi misalnya tadi saya contohkan dengan sabar. As-sabru indas sadamatil ula. Kesabaran ketika pas kejadian. Lah kalau kok sabar udah berapa hari kemudian itu biasa. Tapi orang yang bisa bersabar pas kejadian, wah itu yang dianggap top, luar biasa. Bisa memaafkan itu pun bukan perkara mudah loh. Wong kadang kita melihat orang lain memaafkan aja kita yang gondok. Iya betul. Kan? Iya, apalagi ibu-ibu kan ngelihat sinetron gitu, ada peran utama yang selalu didolimi. Akhir episode orang itu bisa membalas, tapi memaafkan aja, bukannya dipenjarain aja. Kita yang gondok, ada orang lain memaafkan. Padahal itulah ciri-ciri atau karakter orang yang disebut dengan usia dewasa. Lah kalau mendendam, kemudian marah yang tidak berkesudahan, ada perkara sedikit hanya diselesaikan dengan kekerasan dan sebagainya, kapan kita akan menjadi hamba Allah yang dewasa? Lah dewasa itu ya memang butuh latihan. Dari hal-hal yang terkecil kita bisa memahami perbedaan di rumah, bahwa ternyata kita di rumah itu ya disatukan oleh Allah dua pribadi yang berbeda, dua karakter yang berbeda, apalagi dari suku bangsa yang berbeda, maka akan timbul perbedaan-perbedaan itu tadi. Nah, maka kemudian kita berlatih memahami perbedaan di lingkungan kerja, bahwa di lingkungan kerja itu berbagai macam orang yang ada di situ. Bahwa ada orang yang tidak seide dengan kita, itu kan ya biasa. Wong dalam Quran udah bilang bahwa kita itu tercipta dari laki dan perempuan yang jelas berbeda, tercipta dari suku bangsa yang berbeda, dan semua itu lita'arufu, untuk saling memahami, agar bisa memutuskan dengan bijak ketika terjadi persoalan. Itulah yang diharapkan kita ini menjadi pribadi yang dewasa, sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik. Tidak mudah tercipta pertikaian yang seharusnya tidak terjadi. Yang mudah berantem ini kan dunia anak kecil. Nah, makanya masa kita yang mengaku sebagai orang dewasa kok ikut-ikutan anak kecil mudah berantem dan lain sebagainya. Itulah harapannya, agar ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Perbincangan yang sangat menarik sekali di episode hari ini. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan, butuh latihan. Butuh proses untuk agar bisa kita tergolong menjadi orang yang dewasa dengan bijaksana. Semoga melalui Islam penuh cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.